Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Ayo mengamati, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Apa bahan pembuatannya? Kemudian, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Diskusikan hasil pengamatan kalian, lalu ceritakan kepada kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Patung si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Ia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. 2. Jenis-jenis patung. 3. Bahan pembuat patung. 4. Teknik pembuatan patung. Cari informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu atau bertanyalah kepada Bapak Ibu guru dan narasumber yang menguasai. Tulislah informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. Kalian dapat menuliskannya pada buku SPDP kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo menulis. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Di sini kalian membuat rencana pembuatan karya patung, bentuk patung, bahan, teknik pembuatan, alat, dan cara pembuatannya. Kalian dapat mengerjakannya pada buku SPDP kalian. Kemudian ayo membaca perubahan pada masa pubertas. Tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon
reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Kegiatan selanjutnya yaitu persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Diskusikan bersama kelompokmu. Kalian dapat mengerjakannya pada buku IPA kalian. Kemudian ayo berkreasi. Bersama kelompokmu buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnailah dan hiasilah peta pikiran tersebut. Peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Kemudian renungkanlah apa yang telah kamu pelajari hari ini bersama orang tuamu. Identifikasilah perubahan fisik yang telah kamu alami. Buatlah catatan. Kalian dapat mengerjakannya pada buku IPA kalian. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.